Halo, selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi dengan ngobrol bareng komunitas. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang berjiwa kemanusiaan nih. Siapakah? Yuk kita panggil terlebih dahulu. Nah, tema kita kali ini sebenarnya tentang ya yang terjadi pada sebelumnya di Lebanon telah terjadi ledakan dan luntur rantah. Kita akan mengangkat tema Humanity Week. Nah, di sini kita akan mengenal lebih jauh Lembaga Kemanusiaan ACT Cirebon. Itu apa sih ACT? Apa sih itu tentang lembaga kemanusiaan dan di mana aja sih? Apa aja sih tugasnya? Perannya itu apa aja sih sebenarnya? Nah, untuk berikutnya mari kita panggil lagi ya. Di mana orangnya ini? Tuh. Oke, ACT sudah data. Halo Mas, oke kita gabung ya Mas. Oke, kita confirm dulu ya. Selanjutnya tinggal dikonfirmasi oleh pihak ACT Cirebon. Sebentar, masih menunggu. Oke. Kita menunggu terlebih dahulu, mungkin lagi ada gangguan sinyal. Oh, tidak dapat bergabung. Coba kita reload. Halo. Halo. Halo, Mas. Waduh, ini suaranya udah bener, Mas. Mas. Iya, kedengeran. Oke. Oh, ini frame-nya jadi satu-satu atau setengah-setengah? Setengah-setengah ya? Kedengeran nggak? Iya, kedengeran tapi ada Oh, nada. suara ya? Coba. Oke. Udah dengung-dengung lagi ya? Ya, sudah jelas. Oke. Coba diatur dulu biar enak. Oh, kayak gini sih. Oke. Halo Mbak Siva, selamat bergabung. Oke Mas. Mbak. Ya, kedengeran, Oke, Mas. saya perkenalkan dulu ya. Hai teman-teman KT. Kali ini kita di ngobrol bareng komunitas ini kita kedatangan tamu dari teman-teman yang berjuang kemanusiaan dari lembaga kemanusiaan. Ya, mereka adalah ACT Cirebon. Kalian pengen tahu apa sih itu ACT Cirebon atau apa itu ACT, apa aja perannya dan apa aja sih kepentingannya untuk kita? Oke, mari kita perkenalkan dulu dari Mas yang top dan Mbak yang gimana nih? Oke. Oke. Terima kasih, Mas Rizky. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih juga untuk Cirebon Entrepreneurship yang sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan informasi bincang-bincang sore bersama komunitas ya Mas ya. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Riki Hermawan, partnership dari Aksi Cepat Tanggap Cirebon, saat ini bersama dengan saya Dia dari partnership ACT Cirebon juga. Oke. Tadi sudah dibuka sebelumnya oleh Mas Sia untuk mengenal lebih jauh lembaga Aksi Cepat Tanggap Cirebon ya. Oke, di sini kita jelaskan bahwa Aksi Cepat Tanggap Cirebon itu kita adalah lembaga sosial kemanusiaan yang berbasis kedermawanan dan kerelawanan. Gitu. Nah, historinya sebenarnya panjang. Kita itu lahir itu pasca bencana tsunami Aceh di 2004. Kalau kita semua tahu bahwa di penghujung tahun 2004 itu di bulan Desember, tepatnya di tanggal 26 Desember itu dunia diguncangkan oleh bencana yang sangat dahsyat ya. Jadi kita ada tsunami di Samudra Hindia, dan untuk wilayah yang paling terdampak parahnya itu adalah di Aceh, di negara Republik Indonesia. Pasca tsunami itu bahwa bencana yang maha dahsyat, terus juga mungkin pemulihannya itu butuh waktu yang lama ya, karena untuk setelah beberapa tahun, berpuluh tahun lamanya terjadi bencana dahsyat lagi namanya tsunami. Itu. Nah, dari situ founding father kita Bapak Ahyudin itu beliau sebagai relawan di sana, beliau turun langsung, beliau melihat sendiri dengan mata kepala beliau bahwa bencana ini maha dahsyat, dan karena memang Indonesia ini kita ada di ring of fire ya, kita ada di lempengan pertemuan beberapa lempengan di dunia yang potensi bencana itu cukup besar. Gitu. Nah, pasca tsunami Aceh di 2004, founding father kita Pak Ayudin untuk membantu di sana recovery, dan akhirnya di bulan di bulan 21 April 2005 beliau berinisiatif untuk mendirikan Aksi Cepat Tanggap. Itu maksudnya apa? Bahwa ketika terjadi suatu bencana itu pemerintah butuh lembaga di luar pemerintahan yang ikut membantu support untuk recovery, seperti itu. Nah, berawal dari emergency response kebencanaan sampai akhirnya untuk saat ini ACT sangat luas sekali karena kita ada berada di bawah GIP atau Global Islamic Philanthropy. Gitu. Nah, selain Aksi Cepat Tanggap Cirebon juga nanti ada beberapa lagi turunannya dari GIP ini. Nah, kalau untuk Aksi Cepat Tanggap itu selain kita fokus ke penanganan kebencanaan, kita juga fokus di penanganan tragedi kemanusiaan. Seperti yang kita tahu, beberapa negara-negara di dunia itu berkonflik. Nah, kita juga concern untuk membantu untuk civil society yang di sana yang mereka nggak tahu apa-apa ya, jadi ya tapi menjadi korban ya. Itu jadi victim, totally victim, dan ya jelata lah, rakyat jelata kalau gitu kan. Mereka nggak tahu apa-apa dan sulit mendapatkan bantuan pangan yang itulah yang kita bantu gitu. Yang tidak memiliki apa-apa kita bantu dalam artian untuk mencukupi, ya, untuk berlindung dan bantuan medis lainnya. Gitu. Nah, jadi untuk kami sendiri Aksi Cepat Tanggap concern di bidang kebencanaan dan kerelawanan itu khusus untuk penanganan tragedi kemanusiaan. Nah, kalau untuk di Cirebon sendiri, alhamdulillah mungkin kalau untuk secara nasional kita dari 2005 sampai sekarang di 2020 ya sudah hampir 15 tahun ya. 15 tahun. Nah, untuk di Cirebon sendiri kita itu dari akhir 2018, jadi hampir mau masuk 2 tahun ini kita berkontribut di wilayah Ciayu Majakuning itu. Nah, apa saja sih yang sudah Aksi Cepat Tanggap lakukan di Cirebon sendiri? Nah, kita juga turun di beberapa bencana yang ada di Cirebon seperti banjir, seperti yang waktu teman-teman tahu bahwa di wilayah Harjamukti juga sempat banjir karena itu juga wilayah sodetan kali di wilayah Mundu, daerah Banjarwangunan juga itu kita waktu itu banjir hampir ada satu sedada dan relawan kita turun
karena kita di Aksi Cipatanggup Cirebon itu ada masyarakat relawan Indonesia yang membantu kita. Nah selain itu juga banjir di daerah Cirebon Barat, waktu itu di daerah Palimanan, di daerah wilayah Panguragan juga kita alhamdulillah turun ke sana, kita hadir membersamai masyarakat yang sedang membutuhkan. Gitu. Mungkin itu sekilas awal Aksi Cipatanggup Cirebon. Oke, Mas Riki. Waduh, ini berarti insight ya. Kalau ada yang pengen tahu sebenarnya Mas Riki itu sebagai apa sih di ACT Cirebon, dan bagi apa sih di ACT Cirebon? Oke, ya kalau saya sendiri kebetulan saya sama Teh Dia ini kita sama-sama partnership atau kemitraan. Jadi kita concern untuk menggalang filantropi atau kedermawanan dari warga masyarakat di daerah Ciayu Majakuning. Gitu. Nah, apa sih yang bisa masyarakat lakukan ketika misalkan terdengar bencana atau memiliki keterbatasan untuk membantu saudara kita? Nah, kita hadir sebagai lembaga untuk menjembatani bantuan dari warga masyarakat luas. Gitu. Karena seperti yang kita tahu, terakhir juga kita ada di Masamba ya, di Masamba di Luwu Utara itu kan ada banjir bandang. Di Sulawesi itu. Nah, kita juga mengakomodir untuk bantuan dari warga masyarakat yang ingin membantu saudara-saudara kita di Masamba. Alhamdulillah kemarin H+1 pasca bencana itu kami tim ACT langsung turun terjun ke lokasi. Karena alhamdulillah untuk aksi cepat tanggap sendiri itu sudah ada di 34 provinsi di Indonesia. Jadi ketika ada bencana di wilayah Indonesia manapun, insya Allah ACT akan membersamai. Betul. Seperti namanya aksi cepat tanggap, Mas. Nah, insya Allah kita akan membersamai masyarakat yang membutuhkan. Oh ya, Mas. Mbak Dia. Kalau di ACT itu lembaga kemanusiaan itu lokasinya itu ada di mana ya? Siapa tahu kan info-info. Nah, bisa dikasih tahu. Oke, kalau untuk pusatnya sendiri karena kita kan di pusatnya tuh terutama di Jakarta ya, di Menara 165 Jakarta itu 9 lantai dipakai oleh Tanggap. Mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton yang ada di daerah Jakarta juga, dan untuk di daerah Cirebon sendiri kita sempat pindah kantor nih waktu pertama itu pas lagi pembukaan dari akhir 2018 kita lokasinya di Jalan Siliwangi ya Kak. Betul. Dan sekarang sampai sekarang kita ada di Simpang 5 Kasipuhan di Jalan Aryo Dinoto, Ruko Hook ya yang paling ujung. Mungkin teman-teman pas lagi dilewat melihat itu ada kita, dan insya Allah kita buka setiap harinya kita buka, dan mau nggak buat teman-teman yang mau main atau saya mau nanya-nanya, dan bahkan ada yang saya pengen jadi relawan nih, apa yang bisa saya bantu, tenaga apa yang bisa saya bantu, bisa gunakan untuk bantu bersama-sama, mangga ke sini, karena insya Allah kita juga membuka masyarakat relawan Indonesia ya, yang kita nggak bisa sendiri, tapi kita juga bersama relawan-relawan lain yang memiliki jiwa volunteerisme ya yang sangat kuat. Jadi kita tuh ada kegiatan nih Kak, kadang-kadang di Car Free Day atau gimana, dengan membuka tes tensi gratis juga. Ya. Wow. Teman-teman yang tahu, yang sering ke Car Free Day Stadion Bima, itu kita beberapa kali di sana ada kegiatan. Itu kita berkolaborasi dengan komunitas Henna Artis Ciayu Majakuning. Kita menyelenggarakan acara Henna Art for Charity. Itu alhamdulillah sudah 2 kali ya. Jadi kita di sana. Yang awal itu kita untuk solidaritas di India, dan yang terakhir kita Henna Art for Charity di sana untuk solidaritas untuk saudara-saudara kita di Masamba di Luwu Utara. Nah alhamdulillah untuk filantropinya atau kedermawannya dahsyat nih untuk warga masyarakat di Ciayu Majakuning. Gitu. Jadi ketika ada lembaga kemanusiaan hadir, mereka merasa terbantu karena kan ada orang, mereka bingung, mereka sebenarnya ingin membantu saudara-saudara kita yang misalkan mendengar ada bencana di Sulawesi, ada bencana di kemarin Selat Sunda. Nah, alhamdulillah kita ACT itu memfasilitasi para dermawan, para adminnya untuk menitipkan amanahnya melalui kami. Seperti itu. Oh iya Mas. Kalau boleh tahu kan, seketika ada nih tiba-tiba nih ini program-program dari ACT itu apa aja Mas? Kalau bisa dijelaskan dari Mas. Oke, nah mungkin relate dengan Cirebon Entrepreneurship,
Kita juga akan bahas mengenai sociopreneur. Kita juga menggalakkan sociopreneur dari rekan-rekan para UMKM. Kita di Aksi Cepat Tanggap, khususnya di Cirebon itu, kita ada program namanya Shopping Charity. Kita Shopping Charity ini mengakomodir para pelaku usaha yang ingin mendonasikan atau menerima sebagian dari hasil usahanya. Seperti itu, karena kalau kami boleh sharing, kalau dalam Islam itu kita ada pembagian dari hasil usaha yang diperoleh, itu ada sepertiganya itu untuk diri kita sendiri, ada sepertiganya itu untuk pengembangan usaha itu sendiri, dan sepertiganya itu adalah orang lain. Nah, kita memfasilitasi untuk para pelaku usaha yang memiliki kelapangan rezeki untuk menyalurkan sepertiga dari hak orang lain itu untuk kita implementasikan melalui Aksi Cepat Tanggap. Seperti itu. Alhamdulillah untuk UKM banyak banget yang sudah bermitra dengan kami. Kak Rizky juga mungkin sering dengar kayak Siomay Presiden, ada Aqua Butik, terus kemarin apa Haji Dakila ya, Haji Dakila itu mereka salah satu mitra kita yang bergabung bersama kami untuk dalam program Shopping Charity. Iya. Melalui webinar ini juga kita mengajak untuk sociopreneur khususnya di wilayah Ciayu Majakuning yang memiliki usaha yang ingin juga selain dapat value untuk secara komersial tapi juga value secara humanity, itu bisa ikut join bersama Aksi Cepat Tanggap Cirebon melalui program Shopping Charity. Jadi dari hasil titipan para pelaku usaha itu nanti akan kita implementasikan. Nah, selain itu juga, selain Shopping Charity, kita juga ada namanya kotak donasi. Nah, biasanya kita bekerja sama dengan beberapa gerai-gerai kotak outlet makanan ataupun fashion. Itu kita untuk menitipkan bisa dalam bentuk 10 card. Sekarang kan zamannya digital ya. Kita sudah ada barcode sendiri juga. Jadi ketika ada orang shopping berbelanja ingin sekaligus berdonasi, itu juga bisa. Nanti tinggal tap aja untuk kode barcode kita, itu kita sudah ada di beberapa merchant yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, selain itu kita juga sebelum corona melanda nih, Pak Rizky, kita gencar banget untuk mengadakan Humanity Goes to School. Rasa kedermawanan dari kecil ke anak-anak gitu. Dan ini tuh kita biasanya SD. Kita sudah bekerja sama juga dengan pendongeng kita Zoom ya. Jadi kita ngadain, kita datang ke sekolah bersama pendongeng Kak Zoom itu, dan kita melaksanakan community day yang kita tuh ingin biar anak-anak selain biar menambah keinginan literasinya gitu, menumbuhkan rasa literasinya juga menumbuhkan rasa kedermawanan, karena nggak semua orang, nggak semua anak-anak bisa seberuntung mereka gitu bisa bersekolah. Gitu. Kunci utamanya apa yang kita sampaikan di Humanity Goes to School ini, bahwa kita ingin menanamkan jiwa kedermawanan kepada anak-anak, kepada calon penerus bangsa, karena mungkin kita semua tahu 2019 ya kita dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Iya benar. Kondisi sosial ekonomi yang Indonesia berkecamuk, tapi dahsyatnya kita dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Nah, itu yang ingin kita jaga hingga nanti anak-anak ini tumbuh gitu. Jadi dimanapun saudara-saudara kita mau satu bangsa atau berbeda bangsa, Indonesia ini hadir untuk masyarakat di dunia gitu. Benar. Jadi selain kita bantu saudara sebangsa, kita juga sudah bantu beberapa saudara kita di dunia yang sedang berkonflik, yang sedang mengalami tragedi kemanusiaan, yang sedang mengalami rawan pangan. Betul. Di beberapa negara di Afrika ya. Nah, kerennya dari Humanity Goes to School ini ada beberapa anak yang ketika kita informasikan H-7 atau seminggu sebelumnya itu mereka sudah nabung. Jadi ketika diinformasikan nanti minggu depan kita akan kedatangan ACT ya, Aksi Cepat Tanggap, kita akan ada dongeng kemanusiaan, kita akan ada mitigasi bencana buat adik-adik yang ingin membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Silakan. Nah, itu ada beberapa anak-anak yang mereka menyisihkan selama 7 hari itu mereka nggak jajan. Jadi misalkan disimpan, ntar aja deh, aku nggak jajan, aku makan siangnya di rumah ketika pulang sekolah. Nah, rasa itu yang maksudnya bikin kita haru ya, maksudnya sekecil itu sudah memiliki rasa filantropi atau kedermawanan yang sangat besar gitu. Gimana nanti ketika dia besar, ketika melihat
saudara-saudara yang membutuhkan, kita harapkan apa yang dia lakukan semasa dia kecil itu terbawa terus hingga dia besar. Amin. Gitu. Oh iya Mas, kalau boleh tahu Mbak, di ACT Cirebon itu bisa kita ada bencana gitu kan, untuk menghubungi langsung relawan itu bagaimana ya? Kalau yang diperlukan dari relawan itu, apa aja juga yang akan benefit dari relawan itu? Sebenarnya kalau misalnya ada pertanyaan apapun bisa langsung chat. Ini juga kesempatan ya buat teman-teman, mangga di follow ACT Cirebon, dan jika ada pertanyaan bisa langsung di DM ya. Di DM dulu. Sebenarnya kita ada nomor handphone juga, ada insya Allah 24 jam kecuali yang malam lah. Dan itu tuh aktif, kita selalu aktif untuk kalau ada pertanyaan, ada apa-apa kita ready terus. Dan Instagram juga aktif terus. Siap. Oke, teman. Ini bisa juga IG-nya di @ACT_Cirebon, dan untuk di Facebooknya di Aksi Cepat Tanggap Cirebon. Oke. Nah, ketika ada apapun yang ingin disampaikan, silakan untuk warga masyarakat di Ciayu Majapahit ini bisa inbox di Facebook ataupun DM di Instagram. Benar. Mas, kalau boleh tahu, yang terjadi dari bencana yang ada di Lebanon itu gimana sih aktivitas tanggap meningkat lanjutnya? Oke, untuk update terakhir dari bencana di Lebanon, kita menggalang campaign Let's Help Lebanon, dan kita juga menggalang campaign untuk ACT bersama Beirut. Untuk hampir 1 minggu ini ya, itu donasi yang masuk sangat luar biasa, dan lagi-lagi hanya ACT dan sedikit mungkin untuk lembaga kemanusiaan di dunia yang bisa masuk langsung ke daerah terdampak dari ledakan di Lebanon. Itu karena apa? Dunia sudah tahu bahwa kiprah ACT itu sangat luar biasa. Jadi ketika pasca bencana di Lebanon, ledakan di Lebanon, mungkin bisa dibilang ACT satu-satunya lembaga yang langsung bisa masuk ke lokasi ledakan, membantu evakuasi bersama dengan relawannya. Karena kita untuk kerelawanan itu tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri pun kita untuk kerelawannya sudah sangat kuat. Jadi ketika terjadi bencana di beberapa daerah, itu bisa langsung terjun ke lokasi. Dan untuk Lebanon kemarin, mungkin lokasi terdekat kita ada dari Turki ya. Di Turki kita ada kantor perwakilan, itu langsung terjun langsung ke lokasi ledakan di port atau di pelabuhan dari Beirut. Itu langsung kita identifikasi apa sih, biasanya kalau di emergency respon itu kita identifikasi dulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga masyarakat yang terdampak dari bencana. Itu. Apakah itu medis, apakah itu bantuan pangan? Ya, jadi alhamdulillahnya kemarin sudah sampai. Sudah, untuk ambulan medical itu kita sudah terjun ke sana, dan terakhir untuk update-nya kita sudah menyampaikan amanah daripada sahabat dermawan untuk menyampaikan kebutuhan bahan pangan, karena salah satu yang paling krusial adalah ketika bencana itu selesai bahwa keberlangsungan hidup dari kebanyakan masyarakat di sana. Apalagi kita lihat kemarin kan ledakannya juga itu berapa ribu orang yang kehilangan tempat tinggalnya kan ya. Ledakannya saking dahsyatnya hampir semua kaca pecah dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak ada tempat berlindung. Kita juga selain pembagian untuk pangan, perawatan medis, kita juga membangun untuk camp-camp pengungsian. Karena kan beberapa tadi yang disampaikan bahwa hunian itu nggak bisa ditempati lagi karena sudah hancur. Nah, kita coba memfasilitasi itu, makanya kita juga bekerja sama dengan Cirebon Entrepreneurship untuk menggalang donasi dari para sahabat dermawan lewat campaign Let's Help Lebanon, Indonesia bersama Lebanon. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin membantu, silakan bisa nanti menghubungi Cirebon Entrepreneurship atau langsung datang ke kantor kami di Aksi Cepat Tanggap Cirebon. Seperti itu, Mas. Oke. Mas, kalau boleh tahu ya Mas, selain di Lebanon itu gimana sih cara kita biar bisa berdonasi itu? Apakah ada pasar atau website biar kita support mereka itu gimana saja? Oke, untuk di luar Indonesia ya? Ya, benar. Oke, jadi kalau untuk kemarin itu termasuknya bencana dibilang alam juga bukan alam ya, maksudnya bencana dahsyat ledakan itu ya, itu kan mungkin mistake dari human ya. Nah, selain itu juga kita ada gerakan namanya SKDI.
SKDI itu adalah solidaritas kemanusiaan dunia Islam, karena seperti yang kita tahu beberapa negara yang berkonflik di dunia adalah negara-negara Islam itu, dan karena memang Indonesia ini representatif dari masyarakat Muslim dunia terbanyak, kita hadir melalui program SKDI atau solidaritas kemanusiaan dunia Islam. Kita concern betul, beberapa kali kita sudah mengirimkan kapal kemanusiaan ke Palestina, saudara-saudara kita yang di sana, karena sebenarnya kalau yang mau kita bilang bahwa Palestina itu bukan konflik agama ya, Palestina itu adalah benar-benar konflik kemanusiaan. Gitu. Karena di Palestina sendiri, kalau yang teman-teman tahu, itu bukan hanya Muslim, tapi juga ada beberapa agama di sana, dan yang kita perjuangkan adalah kemanusiaannya. Bantuan kita sebagai manusia gitu, manusia kan layak untuk mendapatkan pangan, mendapatkan medis, dan itu yang kita bukan dalam ini ya, yang penting kita sebagai manusia gitu, karena itu hak kita gitu kan. Dan selain di daerah Palestina, di Palestina kita juga sudah mengirimkan bantuan ke Suriah, bantuan musim dingin ya. Betul, winter aid ke Suriah. Jadi seperti bantuan selimut dan lain sebagainya. Mungkin kakak tahu dengan Vanilla Hijab mengirimkan bantuan, kita bekerjasama dengan Vanilla Hijab mengirimkan bantuan winter aid. Nah, terus ya, kita juga mengirimkan kapal kemanusiaan ke Afrika. Kita Afrika. juga sudah sampai dan sudah menyapa saudara-saudara kita di Afrika, yaitu di Somalia, Uganda, ya, juga di daerah Timur Tengahnya di Yaman, itu kita sudah sampai juga ke sana. Nah, kalau concern sendiri di Somalia itu otomatis kekeringan, rawan pangan di sana juga, begitu juga dengan Uganda. Dan kalau untuk di Yamannya juga, kalau untuk di Timur Tengahnya daerah Yaman itu juga, kalau mungkin teman-teman nggak begitu belum begitu tahu apa sih negara Yaman, nah itu juga kita di sana concern sekali untuk membantu rawan pangan di sana. Nah, ada yang menarik nih, Mas. Gimana? Kita beberapa kolaborasi dengan public figure juga, Wow. salah satunya dengan Fauji Badillah, dan kemarin Fauji Badillah sempat bersama aksi cepat tanggap itu ke daerah-daerah konflik seperti Suriah, Yaman juga. Nah, ketika dia di sana, dia itu maksudnya begitu dahsyatnya, setiap beberapa detik itu bom jatuh dimanapun, kita nggak pernah bisa prediksi, dan dia ada di sana gitu sebagai relawan Fauji Badillah. Dan ada satu waktu beliau sedang bersama anak kecil, seorang perempuan itu erat memeluk Fauji Badillah dan nggak mau dilepas ketika si Fauji ini mau pulang dan menyampaikan salam perpisahan, dan itu maksudnya itu ngebekas banget di hatinya Fauji Badillah gitu, sampai beliau mengeluarkan quotes bahwa kita itu nggak layak disebut manusia sebelum kita itu melakukan hal-hal kemanusiaan gitu loh. Itu mungkin quotes yang ngebekas banget di banyak orang, bahwa kita nggak layak dibuat disematkan kita tuh manusia ketika kita sendiri ngelihat betul belum memanusiakan orang lain, dan ketika melihat hal-hal ketidakmanusiawian kita hanya diam. Nah, mungkin ini yang ingin kita sebarkan, kita ingin ketuk hati masyarakat, para sahabat dermawan, sekecil apapun ketika kita care dengan lingkungan sekitar kita, dengan saudara kita sebangsa ataupun saudara dengan berbeda bangsa. Nah, itu yang dahsyatnya itu filantropi atau kedermawanan itu yang meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik, penuh insightful. Kalau boleh dijelaskan bocoran dari ACT Cirebon itu posisi di CIU Maja Kuning tuh program-programnya yang program terdekat ya? Ya benar, program terdekat atau yang bisa ke masyarakat. Cukup banyak nih, karena kita kan selain acara kebencanaan, kita juga mengelola beberapa gitu ya. Untuk mungkin di Islam sendiri ada zakat yang dikeluarkan oleh Muslim, dan wakaf juga. Dan dari beberapa program ini kita udah banyak nih di CIU Maja Kuning. Untuk wakaf kita ada beberapa bentuk seperti MPPI atau pertanian, ada wakaf sumur juga. Alhamdulillah kita sudah di 18 titik lokasi di Maja Kuning, dan untuk zakat juga baru kemarin teman kita baru
ini apa namanya pembagian implementasi distribusi bantuan pangan ke para lansia atau kaum duafa yang ada di Cirebon Timur. Di wilayah Cirebon Timur, betul, di daerah Walet dan Kasaleman ya. Walet. Itu. Jadi kita akan concern ke kenapa kaum duafa ya, maksudnya untuk yang sudah lansia, karena memang kebanyakan sendiri penerimanya diharuskan untuk 8 betul. Peruntukannya kita jaga betul-betul amanah dari para sahabat dermawan sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, tadi selain untuk santunan pangan, kita juga sedang gulirkan untuk program lumbung sedekah pangan. Nah, lumbung sedekah pangan ini kita menggerakkan filantropi kedermawanan bagi warga masyarakat yang tidak bisa membantu atau berdonasi langsung dalam bentuk uang tunai, itu silakan dapat kami akomodir dalam bentuk bahan pangan ataupun bahan makanan. Nah, lumbung sedekah pangan sendiri kita itu menyediakan ada namanya rak berbagi yang akan kita taruh sementara ini di 5 titik di Ciayu Majakuning, seperti itu. Salah satunya nanti akan ada di Sindang Laut, ada juga di Indramayu, di perumahan Harga Mukti, terus nanti insya Allah ada di Kuningan, dan nanti ada di Majalengka. Nah, itu yang akan kita sebar terus ke warga masyarakat gitu. Jadi konsepnya ambil secukupnya dan taruh bagi yang memiliki kelebihan rezeki itu. Jadi dari warga masyarakat untuk warga masyarakat juga. Ini juga mungkin kesempatan nih untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya bingung, saya mau berzakat, tapi gimana sih perhitungan zakat? Maka bisa langsung ditanyakan lewat direct message ke ACT Kapolda Cirebon, karena kita juga mengelola nih, karena beberapa masih banyak yang belum paham bagaimana zakat pertanian itu atau zakat profesi, zakat penghasilan, dan kita menerima konsultasi lah kalau ini ada. Konsultasi ya. Biar apa namanya amanahnya tetap terjaga hingga sampai ke penerima manfaat. Itu. Mbak Dia dan Mas Riki. Kalau gimana perasaan Mas dengan Mbak Dia sendiri itu sebagai anggota ACT Cirebon itu gimana sih rasa kemanusiaannya atau pengen berbagi sedikit? Gimana bisa diulang Mas? Oh gini Mas, jadi kan Mas sudah sebagai anggota ACT Cirebon, gimana sih rasa dari hatimu tentang kemanusiaan yang berada di Cirebon atau di luar Indonesia? Oh gitu. Oke. Sebenarnya pengalaman luar biasa banget ada di lembaga kemanusiaan, apalagi di ACT, seperti namanya Aksi Cepat Tanggap. Kemarin terakhir kita baru implementasi di daerah Kuningan, di Desa Pajawan Kidul, dan kebetulan kita dapat informasi di sana itu ada seorang sosok namanya Kang Ewo. Beliau itu ternyata sudah hampir 20 tahun itu lumpuh. Itu, dan historical lumpuhnya itu kenapa? Karena beliau itu ternyata sebenarnya beliau sudah berkeluarga, sudah memiliki istri dan anak, dan pada saat beliau umur 20-an lebih ya, 25 itu beliau itu melakukan aktivitas untuk mengambil layangan yang nyangkut di pohon. Anaknya betul. Nah, ketika beliau ambil ternyata beliau terjatuh itu, dan akhirnya lumpuh beliau. Itu. Nah, sebelumnya itu beliau adalah seorang penjual warung kopi dan warung mie di daerah Jakarta itu. Nah, setelah kejadian itu beliau jatuh dan lumpuh, ya mungkin tidak bisa bekerja, dan mungkin awalnya memang istrinya dan anaknya itu bareng sama beliau, dan mungkin ini mah ada di satu titik akhirnya mereka menyerah, dan akhirnya Kang Ewon ini hidup sendiri itu, karena mungkin istri dan anaknya memilih untuk pergi. Nah, itu kemarin kita concern banget untuk membantu Kang Ewo, karena ternyata setelah 20 tahun beliau lumpuh, itu beliau juga sedang berjuang untuk mengobati penyakit gula, diabetesnya. Dan karena beliau lumpuh, jadi lukanya makin sulit untuk tertutupi gitu, jadi makin parah luka diabetesnya, dan ya cukup seram ya. Iya, karena oleh karena itu kita setelah mendapat informasi seperti itu, kita langsung ke sana, ke daerah Kuningan di Desa Pajawan Kidul. Kita ketemu juga sama beliau, tapi yang bikin kita haru itu bahwa Kang Ewo itu tidak meminta belas kasihan kita ketika kita tanya Kang Ewo mau apa, dan dia nggak minta apa-apa gitu. Maksudnya
ya saya sudah seperti ini, ya saya nikmati keadaan seperti ini sampai sisa hidup saya gitu. Tapi kan kita sebagai tadi Mas Rizky nanya sebagai partnership atau kemitraan, sebagai kepanjangan tangan dari lembaga ya, saya memiliki tanggung jawab untuk membersamai Kang Ewo gitu, untuk setidaknya bisa menyembuhkan sakit yang dia derita. Mungkin kalau untuk lumpuhnya itu memang sudah agak sulit karena beberapa juga sudah diperiksa, tapi sepertinya memang sudah tidak bisa ditangani lagi. Nah, kita concern untuk penanganan di penyakit diabetes 1 gulanya. Dan ternyata ketika kita kunjungan ke sana bersama tim program juga, kita di sini ada tim program yang biasa mengassessment atau terjun langsung untuk kasus-kasus seperti itu. Ternyata di sana selain Kang Ewo, beliau itu tinggal bersama ibunya, Nenek Sari. Itu udah hampir usianya 70 tahun lebih. Dan mereka hanya tinggal berdua. Dan ternyata histori dari Nenek Sari juga sangat luar biasa. Tadi itu Nenek Sari ini punya anaknya 2, selain Kang Ewo, ada lagi anak perempuannya. Tapi setelah anak perempuannya ini menikah dan dibawa oleh suami, itu sudah tidak begitu memperhatikan keluarganya, which is Kang Ewo dan ibundanya. Itu karena mungkin kalau secara kultur di kita kan kalau perempuan kan memang ikut suami gitu. Nah, sudah hampir 8 tahun ini tidak pernah menjenguk ibunya Kang Ewo, Nenek Sari sama Kang Ewo sendiri. Nah, akhirnya mereka ini berdua hidup dari kepedulian dari warga masyarakat di lingkungan sekitar. Dan akhirnya kemarin kita alhamdulillah ada campaign dari Aksi Bantu Lansia. Kita juga ada crowdfunding. Kita punya crowdfunding sendiri namanya Indonesia Dermawan. Buat teman-teman yang ingin berdonasi itu bisa melalui indonesiadermawan.com, itu bisa dicek untuk ACT Cirebon, dan itu ada campaign untuk Aksi Bantu Lansia dan Aksi Bisa Sembuh. Nah, kalau untuk Aksi Bisa Sembuh, jadi kita memfasilitasi untuk beneficiaries atau penerima manfaat yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Nah, kalau untuk Aksi Bantu Lansia, kita membantu untuk lansia-lansia yang memang tidak memiliki penghasilan, tujuan kita membantu untuk keberlangsungan hidup beliau. Dan kemarin alhamdulillah kita menunaikan amanah dari para sahabat dermawan untuk membantu Nenek Sari untuk memberi beberapa perlengkapan. Itu akhirnya kita tanya yang paling utama yang Nenek Sari dan Kang Ewo butuh itu apa, dan akhirnya mereka menyampaikan bahwa mereka butuh kasur, mereka juga butuh kipas angin dan beberapa bahan pokok lainnya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah tertunaikan dan kita sudah bantu untuk Kang Ewo dan Nenek Sari di daerah Kuningan. Nah, untuk pengalaman seperti itu yang sangat luar biasa mahal ya. Nah, untuk saudara sahabat dermawan juga yang ingin terjun langsung juga itu mau ikut, misalkan saya mau deh berdonasi juga, karena ada beberapa orang yang tidak mau terlihat ya ketika mereka melakukan filantropi atau kedermawanan. Ada juga beberapa yang saya ingin menyampaikan langsung, ikut deh saya mau bersama ACT, itu bisa silakan. Lagi-lagi kita mengundang untuk para sahabat dermawan silaturahmi ke kantor kami di Jalan Aryo Dinoto nomor 10D di Ruko Simpang 5 Kasepuan. Mungkin juga mau sedikit sharing ya, waktu kemarin nih pas lagi launching sedekah umum sedekah pangan nih, tiba-tiba pas lagi di akhir-akhir tiba-tiba ada mbahnya udah sepuh banget, udah sepuh, udah jalannya sedang, tiba-tiba tuh dia nanya ke saya dengan mbak masih ada nggak mbak, kayak gitu kan ya, karena kita kan bentuknya beras ya, terus karena kebetulan habis dan dia nggak apa-apa, dia cuma habis ya udah nggak apa-apa mbak, masih punya kardus nggak. Itu tuh saya langsung kena gitu loh, ya Allah, mbahnya tuh cuma nggak apa-apa, kalau boleh saya boleh minta kardusnya nggak untuk dijual. Dan itu tuh saya rada mungkin itulah, jadi kita harus banyak belajar gitu, karena di umur yang sepuh aja manusia mereka tuh masih semangat untuk hidup gitu. Sementara kita yang masih muda itu masih aduh udahlah santai kayak gitu. Dan itu ngena banget sih ke saya, maksudnya orang tua aja masih bisa gitu untuk ya udah nggak apa-apa, cuma ngumpul kardus aja lumayan gitu kata dia. Itu sih yang kena ya. Betul. Dan kita sih harapin seperti yang kita sampaikan sebelumnya ke Mas Rizky ketika saya sama Tedia berkunjung ke Cirebon Entrepreneurship, kita harapkan sih pandemi ini segera berakhir dan kita bisa meng-create suatu acara atau event, karena seperti sekarang ini kita hanya bisa
meng-create by online ya melalui webinar ini, melalui Humanity Week, dan kita sih harapannya nanti ada humanity event yang lain yang bisa kita inisiasi bersama antara Aksi Cepat Tanggap Cirebon bersama Cirebon Technopreneurship, karena saya lihat beberapa pembicara dari yang hadir di acara webinar dan bincang pagi ataupun bincang sore itu sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa kita kumpulkan, kita samakan visi untuk menggalakkan filantropi atau kedermawanan yang dahsyat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Siap, mungkin Mas. Itu, Siap, Mas. Oke, nanti bisa juga saya sampaikan kepada Mbak Is. Tadi juga hadir kok, Mbak Is. Oh gitu ya? Iya, benar. Dia juga sangat salut dengan ACT, perannya apa saja, dan manfaat yang diberikan masyarakat itu juga bisa melebihi ekspektasi bagi yang membutuhkan. Mas, kalau boleh tahu Mas, dari quotes atau goals dari ACT itu apa sih, Mas? Goals yang pengen dicapai. Oke. Goals yang ingin kita capai dari Aksi Cepat Tanggap selama hampir 15 tahun berkarya ini, ya kita ingin mewujudkan kehidupan dunia yang lebih baik. Iya benar. Secara pengennya kita kan di Indonesia sendiri memiliki jumlah kemiskinan yang banyak ya kayak, dan di Cirebon sendiri juga banyak, dan kita ingin mengangkat derajat hidup mereka gitu dengan kebaikan dari para dermawan agar bisa melakukan usaha, jadi ekonominya lebih baik gitu. Sebenarnya beberapa goalsnya tetap kemanusiaan, karena kita inginnya itu untuk di bidang kemanusiaan, yang untuk di bidang menaikkan derajat orang-orang keluarga kelas hidup kelas lain, itu kita juga ingin menambah tingkat awareness dari para masyarakat kalau misalnya ada bencana apa sih yang harus kita lakuin, first aid kayak gitu. Dan seperti apalagi kita kan di yang ring of fire, gempa, terus angin puting beliung juga banyak ya di sini. Iya benar. Jadi first aid-nya lah kalau misalnya ada kejadian apa yang harus kita lakukan, karena kayak kemarin di domain kemanusiaan, selain kita ada domain kemanusiaan, kita juga ada emergency response, apa yang terjadi kalau tiba-tiba gempa. Jadi pengennya sih goals dari kita kalau misalnya ada bencana, warga itu nggak panik dan udah tahu apa yang harus dilakukan ya. Ya, betul. Kuncinya sih kita ingin membangun peradaban dunia yang lebih baik berbasis kedermawanan dan kerelawanan. Itu sih. Jadi ketika kita bersama, kita bergandengan tangan, nggak ngelihat latar belakang apapun itu, bahwa ketika ada bencana, ketika ada tragedi kemanusiaan, ya kita bisa bergandengan tangan, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Poinnya seperti itu. Oke Mas. Terima kasih banyak dengan insight-nya. Jadi saya pribadi dapatkan perlu insight-nya ya. Dan teman-teman yang baru hadir juga nanti atau yang di postingan setelah ini, mungkin kita akan lanjut untuk besok ada tentang apa itu masyarakat relawan Indonesia. Betul. Ya, peran relawan di tengah pandemi Covid ini. Benar. Oh iya Mas. Untuk hari ini itu ya penuh dengan gimana ya, wawasannya itu full gitu dari ACT, dan saya berterima kasih dengan Mas Kiki dan Mbak Dia telah insightful Instagram Live ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ACT Cirebon yang telah berpartisipasi dan memberikan waktunya kepada dan kalau boleh Mas atau berpendapat Mas sampaikan kepada masyarakat Cirebon ACT. Oke, untuk warga masyarakat Ciayu Baja Kuning, kita mengajak untuk kita semua lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita, karena ya apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini banyak banget hal yang bisa kita ambil, bahwa ketika kebahagiaan itu diambil atau direbut sedikit saja, bahwa kita ini merasa gak nyaman, kita merasa kekurangan, kita merasa terkungkung. Dan ketika kita bersama, kita bergandengan tangan, dan kita saling membantu, kepuasan batin mungkin ya. Kepuasan batin itu lebih dari segala-galanya, dan kita mengajak untuk warga masyarakat di daerah Ciayu Baja Kuning untuk lebih menggalakkan lagi filantropi atau kedermawanan, dan bisa menyalurkannya atau berkontribusi dan berkolaborasi melalui kita di Aksi Cepat Tanggap Cirebon. Mungkin itu Mas poinnya.
Mas, ini ada yang bertanya ini nih, Mas, ada yang bertanya nih, Mas. Mbak Aisyah nih. Mbak Dia Aisyah yang nih. bertanya, Dia yang dari bertanya Cirebon Teknopreneurship dari sebagai Cirebon Teknopreneurship sebagai apa komunitas, sih program yang bisa apa dikolaborasikan program yang dengan bisa Cirebon? dikolaborasikan dengan Cirebon? Mungkin sebagai kedepannya, Mungkin Mas, sebagai kedepannya, Mas, bayangan atau Cirebon bayangan atau Teknopreneurship dengan Cirebon CT itu Teknopreneurship apa? dengan CT itu apa? Oke, mungkin yang bisa dikolaborasikan dengan Cirebon Entrepreneurship, kita di pusat insya Allah sedang menginisiasi untuk pasar sedekah. Nah, pasar sedekah ini adalah sebuah wadah, ya mungkin bisa dibilang kayak semacam marketplace. Jadi kita mewadahi atau memfasilitasi para pelaku usaha, ya, membuka jasa juga untuk lebih memperkenalkan produk-produk mereka, dari lebih memperkenalkan jasa-jasa atau lebih ke entrepreneur mereka, itu kita akomodir dalam pasar sedekah yang nantinya dari hasil penjualan produk atau hasil jasa yang digunakan oleh konsumen itu nanti ada sebagian yang akan kita treat untuk kita langsung sampaikan kepada mereka yang membutuhkan atau penerima manfaat itu. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kita tunggu informasi dari pusat juga ketika insya Allah nanti pasar sedekah sudah launching, karena ini berbasis marketplace, mungkin nanti itu bisa dikolaborasikan kedepannya dengan Cirebon Technopreneurship. Iya benar. Iya benar. Ya, dalam bentuk online ya. Untuk para entrepreneur kan lebih banyak digital, jadi lebih banyak marketingnya lebih dapat, Mas. Siap. Oke, Mas Riki dan Mbak dengan Mbak Aisyah yang tadi Mbak. Dan terima kasih juga kepada ras 120 yang telah bergabung dan teman-teman yang sebelumnya sudah bergabung keluar masuk ya apa ya kan mereka juga dapat ilmu. Nah, mungkin nanti kan bisa dilihat juga dengan ini selesai, dan ya semoga sih bisa tersampaikan ilmu dan manfaat yang Mas dan Mbak dia sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih bila ada salah kata juga mohon maaf. Untuk Mas Riki dan Mbak Dia pesan yang bisa disampaikan kepada para pengunjung dari ACT Cirebon. Oke. Bagaimana? Gimana, Mas? Oh iya. Untuk hari ini gimana Mas untuk bisa disampaikan sebagai akhir penutup dari ACT Cirebon? Oke. Terima kasih banyak untuk memfasilitasi untuk bincang-bincang sore dengan kami Lembaga Kemanusiaan Cepat Tanggap Cirebon. Semoga informasi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat. Kita harapkan nggak hanya sampai di sini untuk kolaborasi kita dengan Cirebon Entrepreneurship. Mudah-mudahan kedepannya banyak lagi event-event ataupun kegiatan yang bisa kita lakukan karena peluangnya masih besar sekali, yang mudah-mudahan bisa berdampak setidaknya untuk warga masyarakat di wilayah Ciayu Majakuning. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Oke, pengunjung dan pemirsa yang telah hadir, kami mengucapkan selamat sore dan terima kasih telah datang atau mampir di ngobrol bareng kali ini dan ACT Cirebon bersama dengan Mbak Aris, Mas Bari dan Mbak Dia dari Oke, Mas, kita nunggu untuk selanjutnya di next sesi apapun nanti kolaborasi apa ya ACT Cirebon dengan Cirebon Technopreneurship. Oke. Terima kasih ya Mas. Riki dan Mbak Dia. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan.